Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di Aceh TV. Dan di spesial talk show sore kali ini masih bersama saya Agustiada. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama kedua narasumber kita untuk berbicara ataupun kita akan membahas tentang hal yang kalau boleh saya katakan ini adalah fenomena ya. Yaitu kita akan membahas kewarganegaraan ganda terbatas akibat perkawinan campur. Dan sudah bersama saya narasumber yang pertama. Assalamualaikum, selamat sore untuk Bapak Bambang Permadi, Kepala Bidang Lintalkim Kanwil Kemenkumham Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Agus. Selamat datang di Aceh TV Pak. Terima kasih. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Bapak di sini. Alhamdulillah juga dengan saya satu kehormatan nih diundang oleh TV Aceh. Wow, luar biasa sekali. Dan mungkin juga Anda sudah pasti sangat familiar dengan sosok yang satu ini. Selamat datang, Assalamualaikum untuk Bapak Jalaini M. Ali, SHMH, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil, Detkumham Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih betah Pak jumpa sama saya? Alhamdulillah. Oke, baik pemirsa, kami akan membuka line telepon nanti di segmen kedua dan juga segmen ketiga yang mungkin punya pertanyaan seputar ini masih bingung tentang perkawinan campuran itu seperti apa sih? Kemudian ingin tahu juga dampaknya seperti apa sih? Dan mungkin juga ada yang ingin melangsungkan pernikahan campur ataupun beda negara. Ini tapi nggak tahu prosedurnya seperti apa ya Pak Bambang ya. Kita akan membahas sore kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di spesial talk show ya. Pak Bambang, sebelum kita lanjut ke tema di sore kali ini, saya juga ingin lebih tahu banyak tentang pribadi Bapak nih. Sebelum berdinas di Banda Aceh, ini sudah kemana aja sih Pak? Sebelumnya saya menjabat Kepala Kantor Imigrasi di Tarakan, Kalimantan Utara. Dan sebelumnya itu juga saya menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi di Manokwari, Papua Barat. Papua. Ya, jadi dengan perjalanan karir saya ini udah timur barat lah. Dari Sabang ke Merauke. Di pintu imigrasi ya Pak? Imigrasi, ya. Boleh nggak sih Pak cerita sedikit perbedaan dari Manokwari tadi di Papua ya Pak ya, kemudian di Kalimantan juga dan sekarang di Aceh, berada di pintu utama keimigrasian ini, apa yang tantangan apa yang Bapak rasakan selama ini? Terutama untuk kami di Indonesia Timur dan juga di Kalimantan Utara itu karena berbatasan langsung dengan negara lain. Sehingga kompleksitas masalah keimigrasian, terutama yang menyangkut masalah kewarganegaraan ini betul-betul sangat pelik. Contoh seperti halnya kita di Kalimantan Utara, itu ada, kalau boleh saya ceritakan, salah satu suku bangsa yang sebelum adanya negara ini dia sudah mendiami di 3 tempat. Suku namanya suku Bajo. Iya. Jadi itu pengembara di lautan, baik ada di wilayah Filipina Selatan maupun di Malaysia dan di Indonesia sendiri. Dan kadangkala di dalam hal berinteraksi sosial mereka dalam kehidupan sehari-harinya itu cenderung ada ya gesekan-gesekan sosial berkaitan dengan mata pencaharian, terutama menyangkut masalah kehidupan dia tentang pengelolaan kekayaan alam kita yang itu berupa ikan. Iya. Nah, sehingga ini sungguh sangat menarik karena tidak saja hanya bilateral antara dua negara, tapi juga menyangkut hubungan dari beberapa negara regional, terutama ASEAN. Nah, dalam semangat ASEAN itulah kita di sini memberikan, terutama di imigrasi, memfasilitasi agar mereka ini tidak terganggu kehidupan mata pencaharian sehari-harinya, dikarenakan batas-batas negara yang semakin hari itu semakin fana kalau kita lihat. Karena mereka sebelumnya itu sudah berkerabat di antara beberapa negara lainnya yang di sana ada beberapa sanak kerabat mereka, sehingga mereka menganggap toh ini masih wilayah koridor kami. Nah, kadang-kala itu yang kita susah untuk bisa menjelaskan kepada mereka. Karena menganggap baik Filipina, wilayah Malaysia maupun Indonesia sendiri dianggap masih rumah mereka. Nah, maka berakibat kepada hukum antara kedua negara yang bersahabat berkaitan dengan keberadaan salah satu suku bangsa ini. Nah, itu yang sangat menarik sampai sekarang. Nah, demikian juga kalau di Sulawesi Utara itu ada yang namanya salah satu suku kita di sana
Sangir dengan Filipina. Ya. Sehingga ada ya, julukan kami di sana itu sapi pisang. Sapi pisang Nah, apa itu Pak? Sangir Filipina Sangir. Itu maksudnya. Cerita-cerita Pak, Iya, seru iya, nih. itu nanti sangat pelik juga dalam hal perpolitikan nasional di kedua negara, menyangkut jika salah satu di wilayah negara itu mengadakan, kalau kita di sini pilkada lah begitu ya. Iya betul. Karena memang dari baik suku bangsa etnis di sana itu tidak begitu jauh mereka dengan saudara-saudaranya yang di Filipina, antara Sangir dengan Tagalog, antara Sangir dengan Bisaya di pulau terluar bagian selatan di Filipina, yang berbatasan langsung dengan provinsi kita Sulawesi Utara di sana. Iya, Pak, ini saya baru beberapa waktu yang lalu Indonesia ini kan dikejutkan dengan satu berita di mana ada bocah nih. Iya. Dia melakukan perjalanan Nursaka ya. Iya. Bocah yang melintasi dua negara untuk menuju sekolah. Ini seperti apa nih? Paspornya berarti setiap hari udah penuh ya? Ya, bukan. Jadi Gimana kita nih, Pak? gini, bagi mereka yang bertempat di sempadan ya, perbatasan antara kedua negara, kita memberikan fasilitas berupa pas lintas batas. Oh, punya fasilitas- kartu. Ya, pas lintas batas. Nanti mereka tunjukkan di kedua belah pihak pada saat menyeberang, baik di Indonesia maupun di Malaysia, bahwa yang bersangkutan adalah benar penduduk yang menempati perbatasan. Kalau saya tidak salah, apakah masih dipatuhi atau tidak untuk peraturan itu, tidak lebih dari 10 km batas sempadan antara kedua negara. Dan itu hanya berlaku bagi mereka yang penduduk di perbatasan. Oh gitu. Nah, namanya pas lintas batas. Nah, setiap melintasi itu mereka membawa dikenakan biaya atau tidak? Tidak dikenakan biaya. Tapi memang ada satu MOU kita dengan negara tetangga berkaitan dengan penduduk-penduduk kita yang ada di perbatasan. Oke. Demikian juga dengan mereka kalau melintas ke wilayah negara kita. Baik, Ya. Pak Jalani, kita tahan dulu ya Pak ya. Ya. Saya masih penasaran masalah bocah Nursaka ini yang berasal dari Kalimantan Barat dan dia melintasi dua negara hanya untuk sekolah ke Malaysia. Iya, kenapa dia memilih Malaysia? Apakah juga jarak dari tempat tinggal bocah tersebut Ya. ke jauh sekolahnya ke tetap di Indonesia nih Pak? Jadi Lebih begini, dekat. Keluarganya itu ada di wilayah Malaysia. Baik, Ya, ya. ada di wilayah Malaysia. Sementara dia berkeinginan sekolah tetap seperti saudara-saudaranya yang ada di Indonesia. Nah, sehingga dari pihak imigrasi diberikanlah fasilitas khusus bagi mereka penduduk berbatasan itu berupa pas lintas batas namanya. Baik. Dan ini juga berlaku bagi negara di sebelah, bagi penduduk-penduduknya yang berbatasan langsung dengan kita di sempadan perbatasan kedua wilayah negara itu. Baik, baik. Nah, sedikit informasi tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Bambang terkait ya berita yang sedang hebohnya di mana seorang bocah melintasi dua negara hanya untuk bersekolah. Saya ke Pak Jala ini nih Pak. Ini kita kan berbicara masalah perkawinan campur nih Pak. Iya. Beda negara. Nah, sebenarnya boleh nggak sih Pak ada mungkin Bapak pernah nanya dengan beberapa pasangan yang ingin menikah yang berbeda agama, pernah nanya nih, fenomena yang terjadi sekarang ini kenapa kok kayaknya warga Indonesia ini lebih senang dengan produk asing nih Pak? Ya, terima kasih. Memang terkait dengan perkawinan campur ini itu prinsipnya tidak dilarang. Prinsipnya tidak dilarang. Yang penting kan satu agama. Ya. Boleh campur antar warga negara. Tapi kalau kita seorang muslim kan harus kawin dengan yang muslim. Iya. Nggak melihat siapa warga negaranya. Itu dipastikan nggak ada larangan tuh, nggak ada masalah. Itu boleh dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Memang inilah undang-undang yang lahir setelah reformasi. Ini yang sangat menghargai hak-hak perempuan dengan hak laki itu sama. Iya, betul. Kalau dulu dibandingkan dengan dulu itu beda. Bagi perkawinan campur, misalnya anak yang lahir dari ibunya orang Indonesia, suaminya orang luar negeri, itu Indonesia tidak mempunyai hak untuk mengakui anak itu sebagai
warga negara Indonesia dulu ya. Iya, iya. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kita juga mengakui itu sebagai warga negara Indonesia. Itulah yang disebut anak yang belum capai umur itu warga negara ganda. Seperti itu. Baik. Nah Pak, sebenarnya kalau kita menilik sejarah beberapa waktu yang lalu ya, sejak kapan sudah terjadi perkawinan campur? Memang kalau kita lihat jauh ke belakang, memang sepertinya sudah jauh sekali, sudah lama sekali Masa penjajahan terjadi. mungkin ya Pak ya? Sudah. Bahkan kita kan kenal dulu dengan kaum Portugis kan, yang sehingga di daerah kita juga dikenal dengan apa namanya? Si mata biru. Ya, itu mata biru. Berarti kan sudah lama sekali terjadi itu. Namun kalau kita lihat memang yang sesuai dengan undang-undang yang baru ini, itulah era reformasi yang mengakui. Nah, kita juga mempunyai hak. Orang perempuan, ibu perempuan yang warga Indonesia juga mempunyai hak untuk warga negara Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan campur. Mereka dulu di perkawinan campur terdahulu ini tidak tercatat dalam catatan sipil ya Pak? Itu kan kalau perkawinan di kita tentu dicatat, itulah kan kita lihat dari kalau orang Muslim tentunya kan dicatat sebagaimana pernikahan Muslim gitu. Betul. Di KUA misalnya kan seperti itu. Namun untuk yang non Muslim itu boleh kawin campur juga seperti itu. Namun pencatatannya tidak di KUA tapi di pengadilan ya, ada catatan sipil seperti itu. Nah, ini Pak, ada satu pertanyaan. Kita terkenal dengan Pulau Sabangnya. Ya. Ini kan memang kumpulan banyak sekali orang-orang turis dari luar negara nih Pak. Kebanyakan mereka yang paspornya untuk berlibur ya, kemudian mereka tinggal dan berkeluarga di Aceh dan bahkan membuka usaha resort misalkan. Ini bagaimana izinnya? Mungkin Bapak Jalani boleh atau Pak Bambang boleh nanti menambahkan? Sedikit mungkin nanti Pak Bambang boleh menambah. Ini pengalaman juga yang selama ini kita tangani. Ada memang beberapa ibu anak-anak dari Sabang itu Pulau Weh itu kawin dengan warga negara asing ya. Jadi karena suami anaknya kan tadi anaknya kan dari perkawinan campur itu kan anaknya mendapat warga negara Indonesia. Dui warga negara seperti itu. Okay. Kemudian ada juga kasusnya yang kita selama ini terjadi itu kan suaminya orang asing ya. Itu mengurus menjadi WNI. Boleh kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 boleh asal syaratnya sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut seperti itu nggak ada larangan, boleh saja, nggak ada masalah itu. Oke, terlalu gampang ya untuk tinggal di Indonesia ya. Gimana nih Pak Bambang, boleh tambahannya nih Pak? Ya baik. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Bu Agus kalau mereka menetap menggunakan itu namanya izin tinggal kunjungan. Nah, ini nanti bisa dikonversi menjadi izin menetap sementara. Istilahnya itu dialih statuskan. Nah, setiap kali dia memperpanjang izin tinggalnya setahun, itu kita beri kesempatan selama 5 tahun berturut-turut. Jika nanti sudah 5 tahun berturut-turut selesai, dimungkinkan yang bersangkutan bisa mengajukan izin tinggal menetapnya atau ITAP. Nah, yang seperti tadi Bu Agus tanyakan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita, bagaimana konsekuensinya terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan campur? Di dalam Undang-Undang Nomor 12 2006, anak tersebut diberikan status kewarganegaraan ganda terbatas, yang mana salah satu orang tuanya adalah Indonesia, baik ayahnya atau ibunya. Dui kewarganegaraan ganda terbatas ini kenapa dibilang terbatas? Terbatasnya sehingga si anak berusia 18 tahun. Plus 3 selama transisi 3 tahun diberi kesempatan mempertimbangkan kembali keputusannya menjadi warga negara Indonesia atau menjadi asing. Mengikuti salah satu kewarganegaraan orang tuanya. Setelah nanti yang bersangkutan mengajukan,
itu ada nanti kita berikan status dia sebagai afidavi, yaitu keterangan yang ada di paspor bahwasannya yang bersangkutan adalah subjek Baik. dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, ini Pak, maaf Pak. Ya. Ini mungkin ada pemirsa yang nggak tahu nih afidavitnya itu apa. Kita tahan dulu ya Pak ya. Iya, baik. Baik pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Spesial Talk Show.